Tak biru lagi lautku. Kayak imajinasi buat seorang musisi, apalagi orang senang tutur musik ya. Pertama aku senang lagi sedang belajar komposisi ya. Jabu sangat membantu banyak sekali berurutan sana, memberikan ide-ide gitu ya. Terus juga bukan hanya sebatas masalah musik, tapi kan kita ngomong musik gitu. Salam, oi, saya pegang ukulele 4 senar ini. Saya senang suaranya. Lagi pengen belajar ini main. Baik, tema kita kali ini adalah laut yang nggak biru lagi, tak biru lagi lautku. Ngomong soal laut, waktu di episode pertama yang Bangunlah Putra Putri Pertiwi itu sempat saya singgung juga ya. Kalau nggak salah luas laut kita ada berapa? 5,8 juta kilometer persegi. Ya, terus garis pantainya ada 181.000 kilometer persegi garis pantainya tuh. Dengan 17.503 pulau. Ya, benar ya? Oh iya. Jadi yang jadi persoalan kan, kenapa kok laut begitu luas, begitu panjang garis pantai dan pulau-pulau yang begitu banyak, tapi kok nelayan kita ya miskin gitu kan. Dari penduduk miskin di Indonesia ini 32,4%-nya itu masyarakat pesisir. Itu hasil ada Februari 2015 itu penelitian. Atau sekarang berapa jumlahnya sih? Banyak faktor yang membuat nelayan kita atau masyarakat pesisir kita miskin. Mungkin kita kurang pandai mengolah atau mengelola laut gitu kan. Bicara laut ya harus bicara terumbu karang, karena atau juga kesejahteraan nelayan ya terumbu karang, karena disitulah rumah ikan yang sesungguhnya. Makhluk hidup laut banyak di situ, beranak pinak di situ, cari makan di situ. Jadi kalau terumbu karangnya rusak ya tentu ikan akan sulit dicari. Bisa daerah pesisir tuh karena rusak, karena macam-macam, karena mungkin pembangunan masyarakat pesisir, ada pembangunan di pesisir maksudnya gitu, yang tidak memperhatikan amdalnya juga. Lalu karena sampah, buang sembarangan itu, sehingga menutupi terumbu karang dan nggak bisa bernafas gitu. Terutama yang plastik itu kan waduh, kita nomor 2 di dunia tuh kalau nggak salah, bahkan nomor 1 jangan-jangan sampah terbesar plastik. Pupuk buatan dan pestisida, walaupun jauh tempatnya bisa di gunung, pertanian gitu, dari pertanian, tapi kan begitu kena hujan pupuk itu akan naik ke sungai, kebuang ke sungai, dan dari sungai nanti ke laut, dan itu membuat sakit terumbu karang. Lalu boros air yang berlimbah, kita mandi kan banyak pakai sabun, sampo, sikat gigi atau apa gitu, nyuci baju, nyuci piring, nyuci segala macam itu. Nah itu kan limbahnya kita buang kan. Kalau kita terlalu banyak itu nggak hati-hati menggunakan limbah-limbah itu ya, dia pasti akhirnya akan ke laut juga dan merusak terumbu karang itu. Jangkar kapal
juga itu pada saat dia mau ke darat. Kalau nggak ini juga kena terumbu karang, bisa rusak terumbu karang gitu ya. Itu ikannya pada kabur. Penambangan pasir dan bebatuan, pembangunan di pesisir tadi udah. Menangkap ikan dengan bom dan racun sianida, maksudnya membuat pingsan atau gimana gitu. Tapi juga itunya bom merusak terumbu karang, sianidanya juga membunuh terumbu karang tuh makhluk hidup gitu. Jadi harus belum lagi predator alaminya seperti siput drupela. Siput drupela itu pemakan terumbu karang. Penggundulan hutan berpengaruh juga ya rupanya buat terumbu karang itu. Pengerukan di sekitar terumbu, penangkapan ikan hias dan dengan racun atau bahan peledak, mematikan ikan, karang dan biota vertebrata yang tidak bercangkang. Jadi kalau kita menangkap ikan hias dengan racun atau bahan peledak, itu mematikan ikan, karang dan biota vertebrata itu apa yang nggak bercangkang, ya nggak ada tulang punggung. Ya karena rumahnya rusak dan segala macam, ya otomatis kan ikan nggak ada. Akhirnya si nelayan pergi ke tengah. Sementara di tengah itu, kalau kita mau ke tengah laut ya harus punya solar yang banyak dan modal yang banyak buat makanannya di itu. Dan itu pun harus bersaing dengan kapal-kapal besar yang kalau bisa nangkep ikan dengan mesin bisa berapa kilo gitu, apa jaringnya itu. Belum lagi kapal-kapal pencuri dari negara-negara asing yang banyak ceritanya kan di media-media itu, yang ditenggelamin sama zaman Bu Susi itu kan. Nah itu ya kalah lah nelayan-nelayan kita tradisional. Akhirnya karena itu ya miskin, banyak yang males melaut, berlayar, akhirnya menjadi profesi lain, kerja di tempat lain, jadi kuli, buruh, tukang beca atau bahkan kriminal. Ya hasil tangkapannya nggak seimbang dengan modal, minim modal, nggak punya kapal besar. Lalu sistem bagi hasil juga banyak yang nggak adil. Penjualan ikan dikuasain sama tengkulak ikan itu. Petugas atau otoritasnya nggak berwibawa. Atau belum lagi ada budaya kerja yang itu apa adanya. Karena mungkin zaman-zaman dulu uang gampang, tinggal masuk ke laut, ambil ikan, dapat ikan banyak gitu ya. Lalu hambur uang, main kartu, judi, pesta-pesta. Terus ya mabuk, ya zaman-zaman itu kan gitu ya persis ya. Terus ya kesinggung dikit berantem atau apa gitu. Lawan sama konflik. Kenapa ya? Karena jadi objek, dia nggak, yang kaya ya cukong-cukongnya aja itu. Ya itu kira-kira yang membuat nelayan kita atau masyarakat pesisir kita menjadi sulit. Tak biru lagi lautku. Pakai ukulele coba nih. Jadi kalau dengar suara ini kesannya kok kayak pinggir pantai gitu. Saya ngebayangin, apa cuman saya aja nggak ngerti ya. Tapi kok rasanya gitu ya. Kenapa begitu ya? Nah itu jadi persoalan sendiri tuh. Kenapa dengar ukulele kayaknya pinggir pantai? Nah itu mungkin nanti kita cari. Ya, tadi sampai mana ya? Sampai ya bagaimana kita atau masyarakat pesisir kita akan, atau nelayan kita akan
atau laut kita akan berjaya kalau terumbu karang kita rusak. Oh ya, terumbu karang itu pemberi oksigen terbesar. Jadi bukan cuma hutan, terumbu karang itu 50% sendiri itu dari terumbu karang. Itu dari tumbuhan-tumbuhan air kecil, fitoplankton yang menghasilkan oksigen itu. Jadi kalau terumbu karang itu rusak, hancur, fitoplankton ya hancur mati, ya bagaimana memberikan oksigen. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah kita bisa hidup dari fitoplankton atau terumbu karang yang mati? Jadi suka nggak suka kita harus jaga terumbu karang kita, mangrove, terumbu karang, hutan kita itu memberi oksigen. Oksigen kan buat kita bernafas. Bagaimana kita bisa bernafas kalau nggak ada oksigen? Laut yang indah dan berkah itu jadi dambaan kita semua. Cuaca dan ikan-ikannya semoga bersahabat. Yang di pesisir bahagia dan sejahtera. Itulah harapan kita semua. Tentunya abdi negara yang mumpuni mengelola laut itu menjadi dambaan kita semua, terutama para nelayan dan keluarganya. Biru laut, langit itu juga kadang-kadang kita cakrawala gitu, antara langit dan laut. Itu berarti terbuka, luas, bebas, intuitif, imajinatif, inspiratif, dan peka. Itu yang mengesankan dari laut. Juga tentang kedalaman, kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, stabilitas, iman, surga dan kecerdasan, rasa aman dan percaya diri. Itu yang yang laut beri sama kita, inspirasi itu. Kalau Presiden Amerika almarhum John F. Kennedy pernah bilang, kita terikat ke laut, dan ketika kita kembali ke laut, apakah itu untuk berlayar atau untuk menonton, kita akan kembali dari mana kita datang. Jaga laut kita, jaga diri kita. Salam Oi.